Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap melindungi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, siswa dan siswi SMP Islam Al-Mustari yang Bapak banggakan, Bapak ucapkan selamat berjumpa kembali dengan Bapak di pertemuan yang kedua, yaitu materi tentang tauhid. Pada pertemuan yang kedua ini, Bapak akan membahas tentang uluhiyah dan rububiyah. Silakan diperhatikan dan disimak baik-baik. B. Uluhiyah. Definisi uluhiyah secara bahasa diambil dari kalimat ilah, artinya yang disembah dan ditaati. Dia adalah sesuatu yang menjadi tempat bergantungnya hati karena cinta dan pengagungan. Adapun definisi menurut istilah adalah ifradullahi fil ibadah, yang artinya mengesahkan Allah dalam ibadah. Ibadah itu banyak macamnya, seperti sholat, zakat, dan lainnya. Semua itu wajib dilakukan untuk Allah saja, tidak ada sekutu baginya. Adapun dalil-dalilnya terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Di antara dalil dari Al-Quran adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaih annahu la ilaha illa ana fa'budun. Yang artinya, dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku. Quran Surat Al-Anbiya ayat 25. Di antara dalil dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Umirtu an uqatilan nasa hatta yaqulu la ilaha illallah. Yang artinya, saya diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengatakan la ilaha illallah. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Mu'adz ketika beliau bertanya kepadanya, tahukah kamu apa hak Allah atas hambanya? Maka beliau bersabda, yaitu mereka beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya sedikitpun. Rasulullah telah berpesan kepada Mu'adz bin Jabal ketika beliau mengutusnya ke penduduk Yaman dengan sabdanya, Bismillahirrahmanirrahim. Falyakun awwalu ma tad'uhum ilaihi syahadata an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang artinya, hendaklah yang paling pertama engkau serukan adalah persaksian bahwa tidak ada ilah selain Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Dengan pemahaman ini, jelaslah bagi kita bahwa siapa yang mengarahkan berbagai bentuk ibadah kepada selain Allah Ta'ala, maka dia musyrik, bukan seorang muwahhid atau orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku, siswa dan siswi SMP Islam Al-Mustari yang berbahagia, demikianlah pembahasan materi di pertemuan kedua ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti kita akan berjumpa kembali di pertemuan yang ketiga, merupakan pertemuan yang terakhir. Oleh karena itu, Bapak akhiri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabarnya? Bertemu kembali dengan Bapak Nur Hasan dalam program Tadapi mata pelajaran Al-Quran. Meneruskan pembelajaran kita yang telah lalu, kali ini kita akan membahas tentang tanda baca atau harokat di dalam Al-Quran.
tanda baris atau tanda baca atau yang biasa kita kenal dengan harokat. Semua tanda baca merupakan konsonan bunyi vokal A, I, U, diberikan dengan menambahkan tanda baris di atas atau di bawah huruf hijaiyah sebagai berikut. Ada 3 tanda baca, yaitu fathah, kasroh, dhammah. Fathah untuk memberikan bunyi vokal A, kasroh untuk memberikan bunyi vokal I, dhammah untuk memberikan bunyi vokal U. Ada lagi tanda baris yang disebut dengan tanwin, yaitu fathah tain, kasroh tain, dan dhammah tain. Fathah tain untuk memberikan bunyi an, kasroh tain untuk memberikan bunyi in, dhammah tain untuk memberikan bunyi un. Berikut tanda sukun dan tasdid, keduanya diletakkan di atas huruf hijaiyah. Contohnya nun bertasdid, nun berharokat sukun, mim bertasdid, dan mim berharokat sukun. Keterangan: tanda sukun di atas sebuah huruf berarti bahwa huruf itu mati. Tanda tasdid di atas sebuah huruf berarti bahwa huruf itu dibaca secara double. Contohnya nun bertasdid, berarti nunnya ada 2 atau double. Yang berikutnya penjelasan tentang huruf qalqalah. Huruf qalqalah atau huruf memantul yang termasuk huruf qalqalah yaitu qaf, to, ba, jim, dal. Contoh pengucapannya Bapak akan bacakan di sini. Babi bubab, bubam bani babna minal mubni mabibam bani ba. Huruf jim, jaji jubaj, jujan jani jajna minal mujni majijan jani ja. Huruf dal, dadi dubad, dudan dani dadna minal mudni madidan danida. Huruf to, toti tubab, tutan tani totna minal mutni matitan tanita. Huruf qaf, qaqi qubaq, Qukang qaniqaqna minal muqni maqiqan qaniqa. Apabila huruf qalqalah tersebut mati atau pada huruf qalqalah itu membaca berhenti, maka huruf itu diucapkan seraya menambahkan semacam pantulan bunyi dari huruf itu sendiri di akhir pengucapan. Kasus qalqalah ada 2, yaitu qalqalah sugro dan qalqalah kubro. Pada kasus qalqalah sugro, huruf qalqalah itu memang mati atau matinya asli, bukan karena diwakafkan. Contoh dalam surat Al-Qari'ah ayat 3 dan surat Al-Fil ayat 2. Wa ma adraka mal qari'ah, dan surat Al-Fil ayat 2, alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Dalam bacaan surat Al-Qari'ah, wa ma adraka, di situ ada huruf qalqalah, yaitu adraka, huruf dal mati, dan matinya itu karena memang asli dalnya itu berharakat sukun, dan huruf dan kalimat yaj'al, di situ ada huruf jim berharokat sukun atau mati asli. Maka dalam kasus ini, dalam kasus qalqalah sugro ini, maka huruf qalqalahnya tidak terlalu dibaca memantul, atau istilahnya qalqalah sugro dibacanya tipis atau tidak terlalu memantul. Pada kasus qalqalah kubro, huruf qalqalah itu menjadi mati karena membaca berhenti pada huruf itu. Di sini pemantulan bunyi dilahirkan lebih jelas lagi. Contoh dalam surat Al-Lahab ayat 1.
tabbat yada abi lahabi wa tab. Demikianlah materi yang bisa Bapak sampaikan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anakku, marilah kita lanjutkan lagi materi tadafi tentang akhlak mahmudah bagian menutup aurat. Aurat adalah suatu anggota badan yang tidak boleh ditampakkan dan diperlihatkan oleh laki-laki ataupun perempuan kepada orang lain. Sekarang adalah batas-batas aurat. Aurat laki-laki menurut pandangan yang paling kuat dalam hal ini adalah pendapat ulama yang mengatakan bahwa aurat laki-laki adalah antara pusar sampai lutut. Artinya pusar dan lutut sendiri bukanlah aurat, sedangkan paha dan lainnya adalah aurat. Sedangkan aurat wanita menurut pandangan yang paling kuat adalah seluruh anggota badan, terkecuali muka dan telapak tangan. Namun ada beberapa yang mengatakan bahwa muka termasuk ke dalam aurat. Dalil tentang wajibnya seorang wanita menutup auratnya di hadapan para lelaki yang bukan mahramnya adalah firman Allah Azza wa Jalla yang artinya, "Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka." Quran Surat Al-Ahzab ayat 59. Sekarang kita bahas cara berpakaian yang baik menurut Islam. Islam sendiri tidak merekomendasikan satu model pakaian tertentu, tetapi Islam memiliki aturan umum berpakaian. Aturan umum ini diistilahkan dengan 4T, yaitu 1. Tidak terbuka atau menutup aurat. 2. Tidak transparan. Yang ketiga adalah tidak ketat. Yang keempat adalah tidak menyerupai lawan jenis. Sekarang kita uraikan lagi dari 4 aturan umum dalam berpakaian tersebut, yaitu menutup aurat merupakan prinsip pertama yang menjadi dasar agar pakaian tersebut dapat dikatakan sesuai dengan hukum Islam. Sebagaimana telah dijelaskan tadi, aurat laki-laki adalah antara pusar sampai dengan lutut, dan aurat perempuan adalah seluruh badan terkecuali 2 telapak tangan dan wajah. Syariat untuk menutup aurat telah ada sejak zaman Nabi Adam dan Hawa, ketika mereka berdua mendekati pohon yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendekatinya. Hal ini terdapat dalam surat Al-A'raf ayat 22 yang artinya, yakni serta-merta dengan cepat tatkala keduanya telah merasakan buah pohon itu, tampaklah bagi keduanya aurat masing-masing, dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun surga secara berlapis-lapis. Aturan berpakaian dalam Islam yang kedua adalah tidak transparan atau tidak tembus pandang. Pakaian yang tembus pandang yang memperlihatkan bentuk tubuh yang seharusnya ditutup secara samar-samar bukan merupakan pakaian yang islami. Sebab secara tidak langsung pakaian yang transparan berarti tidak menutup aurat. Memilih warna dan bahan pakaian menentukan pakaian tersebut transparan atau tidak, khususnya dalam keadaan keringatan atau kehujanan. Sehingga ketika membeli pakaian sangat dianjurkan untuk memilih bahan yang baik agar tidak transparan. Sekarang adalah aturan pakaian menurut Islam yang ketiga, yaitu tidak ketat. Pakaian yang digunakan oleh umat Islam mesti longgar atau tidak ketat. Pakaian yang baik adalah pakaian yang tidak memperlihatkan kelekukan tubuh supaya orang yang melihat kita tidak terpancing untuk melakukan perbuatan negatif. Aturan pakaian menurut Islam yang terakhir atau yang nomor 4 yaitu tidak menyerupai lawan jenis. Diriwayatkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki.
Secara umum, hadis di atas itu menjelaskan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang umatnya untuk menyerupai lawan jenisnya, termasuk dalam hal berpakaian. Di samping itu, etika berpakaian yang perlu diperhatikan adalah kesederhanaan, karena kesederhanaan dalam segala hal termasuk dalam berpakaian adalah bagian dari iman. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al-badadatu minal iman. Artinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kesederhanaan adalah bagian dari iman. Keempat kriteria ini perlu diperhatikan ketika memilih, membeli, dan menggunakan pakaian. Perempuan yang menggunakan hijab tidak akan ada gunanya kalau pakaian yang mereka gunakan transparan dan ketat. Begitu pula laki-laki, tidak ada gunanya memakai jubah kalau tembus pandang dan auratnya terlihat oleh orang lain. Demikianlah pembahasan akhlak mahmudah bagian menutup aurat. Semoga kita selalu diberikan kemudahan oleh Allah untuk menjalankan semua perintahnya dan menjauhi larangannya. Dari Bapak cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan pembahasan kita materi tentang akidah. Yang ketiga, tujuan akidah Islam. Akidah Islam harus menjadi pedoman bagi setiap muslim. Artinya, setiap umat Islam harus meyakini dan menjalankan pokok-pokok kandungan akidah Islam tersebut, dengan tujuan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan demikian berarti mempelajari pokok-pokok kandungan akidah Islam adalah kewajiban bagi umat Islam dengan tujuan sebagai berikut. 1. Mengetahui petunjuk hidup yang benar serta dapat membedakan yang benar dan yang salah. 2. Memupuk dan mengembangkan dasar ketuhanan yang ada sejak lahir. Manusia adalah makhluk yang berketuhanan. Sejak dilahirkan, manusia cenderung mengakui adanya Tuhan. Dengan naluri berketuhanan, manusia berusaha untuk mencari Tuhannya. Kemampuan akal dan ilmu yang berbeda-beda memungkinkan manusia akan keliru mengenal Tuhan. Dengan akidah Islam, naluri atau kecenderungan manusia akan keyakinan adanya Tuhan yang Maha Kuasa dapat berkembang dengan benar. 3. Memelihara manusia dari kesyirikan. Untuk mencegah manusia dari kesyirikan, perlu adanya tuntunan yang jelas tentang kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Kemungkinan manusia terperosok ke dalam kesyirikan selalu terbuka. Baik syirik jali atau terang-terangan berupa perbuatan maupun syirik khafi tersembunyi di dalam hati. Dengan mempelajari akidah Islam, manusia akan terpelihara dari perbuatan syirik. 4. Menghindari diri dari pengaruh akal pikiran yang menyesatkan. Manusia diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala dari makhluk lainnya berupa akal pikiran. Pendapat-pendapat atau faham-faham yang semata-mata didasarkan atas akal manusia kadang-kadang menyesatkan manusia itu sendiri. Oleh sebab itu, akal pikiran perlu dibimbing oleh akidah Islam agar manusia terbebas atau terhindar dari kehidupan yang sesat. Yang keempat, pokok-pokok akidah Islam. Ada 3 unsur pokok dalam akidah Islam yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Artinya, jika seseorang mengaku berakidah Islam atau lebih mudahnya dia mengaku sebagai Muslim, maka harus ada 3 unsur pokok ini di dalam dirinya, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Ketiganya mempunyai hubungan yang sangat erat. Untuk mengetahui hubungannya, perlu diketahui terlebih dahulu pengertian ketiganya.
A. Islam. Kata Islam berasal dari bahasa Arab aslama yuslimu islaman, yang artinya patuh, tunduk, menyerahkan diri, dan selamat. Sedangkan menurut istilah, Islam yaitu agama yang mengajarkan agar manusia berserah diri dan tunduk sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tunduk atau berserah diri adalah mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya. Orang yang tunduk dan berserah diri kepada Allah itu disebut Muslim. B. Iman. Iman menurut bahasa adalah percaya, sedangkan menurut istilah adalah al-imanu huwa tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Iman adalah membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan dilaksanakan dengan anggota badan atau perbuatan. Jika seseorang sudah mengimani seluruh ajaran Islam, maka orang tersebut sudah dapat dikatakan mukmin atau orang yang beriman. C. Ihsan. Ihsan berasal dari bahasa Arab ahsana yuhsinu ihsanan, yang berarti kebaikan. Ihsan adalah perbuatan baik sebagai bentuk penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai makhluk individu, yaitu hubungannya dengan Allah maupun sebagai makhluk sosial yang selalu berinteraksi dengan sesama. Lebih lanjut disebutkan bahwa cara penghambaan diri ini harus senantiasa merasa melihat atau dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, qala mal ihsan, qala anta abdallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Yang artinya, malaikat Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, kabarkanlah kepadaku tentang ihsan itu. Nabi Muhammad SAW menjawab, kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihatnya. Maka jika kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya Dia melihatmu. Dengan demikian, berbuat baik kepada Allah maupun sesama harus dilakukan setiap saat karena ada kontrol langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang telah menerapkan hal ini disebut dengan muhsin. Ketiga unsur pokok akidah Islam di atas tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Bahkan ketiganya berkumpul dalam satu hadis panjang yang diriwayatkan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang artinya sebagai berikut. Umar bin Khattab berkata, dahulu kami pernah berada di sisi Rasulullah SAW. Lalu datanglah seorang laki-laki yang bajunya sangat putih, rambutnya sangat hitam, tidak nampak padanya bekas-bekas berperjalanan. Tidak seorang pun dari kami mengenalnya, hingga dia mendatangi Nabi SAW lalu menyandarkan lututnya pada lutut Nabi SAW. Kemudian ia berkata, wahai Muhammad, kabarkanlah kepadaku tentang Islam. Rasulullah SAW menjawab, kesaksian bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya, mendirikan salat, menunaikan zakat, dan puasa di bulan Ramadan, serta haji ke Baitullah jika kamu mampu bepergian kepadanya. Dia berkata, kamu benar. Sayyidina Umar bin berkata, maka kami kaget terhadapnya, karena dia menanyakannya dan dia membenarkannya. Dia bertanya lagi, kabarkanlah kepadaku tentang iman itu. Beliau, Nabi Muhammad SAW menjawab, kamu beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan takdir baik dan buruk.
Dia berkata, "Kamu benar." Dia berkata, "Kabarkanlah kepadaku tentang ihsan itu." Beliau, Nabi Muhammad SAW, menjawab, "Kamu menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala seakan-akan kamu melihatnya. Maka jika kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya Dia melihatmu." Dia bertanya lagi, "Kapankah hari akhir itu?" Beliau menjawab, maksudnya Nabi Muhammad SAW yang menjawab, "Tidaklah orang yang ditanya itu lebih mengetahui daripada orang yang bertanya." Dia bertanya, "Lalu kabarkanlah kepadaku tentang tanda-tandanya." Beliau, Nabi Muhammad SAW, menjawab, "Apabila seorang budak melahirkan anak tuannya, dan kamu melihat orang yang tidak beralas kaki, telanjang, miskin, pengembala kambing, namun bermegah-megahan dalam membangun bangunan, kemudian dia bertolak pergi, maka aku tetap saja heran." Kemudian beliau berkata, "Wahai Umar, apakah kamu tahu siapa si penanya tersebut?" Aku menjawab, "Allah dan Rasulnya yang lebih tahu." Beliau, Nabi Muhammad SAW, bersabda, "Itulah Jibril. Dia mendatangi kalian untuk mengajarkan kepada kalian tentang pengetahuan agama kalian." Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari paparan di atas bisa kita tarik kesimpulan bahwa ketiganya tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya dalam menunjang akidah Islam. Iman sebagai bentuk keyakinan, Islam sebagai bentuk ibadah, dan ihsan sebagai bentuk perbuatan baik kepada Allah maupun kepada sesama. Lebih dalam lagi bisa kita simpulkan bahwa seorang mukmin bisa membuktikan keimanannya dengan menunjukkan keislamannya dan keihsanannya dalam kehidupan sehari-hari. Wallahu a'lam bishawab. Sekian materi untuk pertemuan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, untuk materi tadafi bagian fikih ini masih membahas bab pertama ya, kemarin sudah, yaitu tentang toharoh. Kemudian pembahasan tentang najis. Di sini ada pengertiannya, macam-macamnya, dan cara mensucikannya. Ya, pengertian dari najis. Najis berasal dari bahasa Arab ya, yang artinya kotoran, dan najis menurut istilah adalah suatu benda yang kotor yang dapat mencegah sahnya mengerjakan suatu ibadah yang dituntut harus dalam keadaan suci. Nah, ini berikutnya, ini adalah pembagian najis. Najis itu ada 3 ya. Yang pertama mukhaffafah, yang kedua mughalladhah, yang ketiga mutawassithah. Bisa dilihat, mukhaffafah yaitu najis yang ringan. Maksudnya najis yang cara mensucikannya ini diringankan ya. Jadi pahami dulu dari artinya dulu. Mukhaffafah yaitu najis yang cara mensucikannya ini ringan, yaitu cuma 1, air kencing anak laki-laki di bawah umur 2 tahun yang belum makan apa-apa selain ASI, air susu ibu. Kemudian cara mensucikan najis mukhaffafah yaitu dengan cara memperciki air ke daerah yang terkena najis tersebut. Kemudian najis mughalladhah. Mughalladhah berarti najis yang berat. Maksudnya najis yang cara mensucikannya ini berat, sangat berat. Ya, yaitu najis anjing dan babi. Semua yang ada di anjing, semua yang ada, mohon maaf ya, yang ada di babi itu semuanya najis ya. Nah, cara mensucikannya yaitu ya dengan cara membasuhkan air ke tempat yang terkena najis tersebut sebanyak 7 kali. Itu juga 7 kali itu dihitung setelah hilang benda najisnya, wujud najisnya. Dan salah satu dari basuhan yang 7 itu harus dicampur dengan tanah.
Kemudian najis yang ketiga adalah najis mutawassithah, ya. Berarti najis mutawassithah ini adalah najis yang pertengahan, enggak terlalu ringan, enggak terlalu berat, ya. Berarti najis yang termasuk mutawassithah selain najis mukhaffafah dan mughalazah banyak sekali, seperti kotoran, air kencing, darah, nanah, bangkai, arak dan sebagainya. Dan cara mensucikannya yaitu dengan membasuhkan air sampai hilang wujud najisnya. Ya. Berikut adalah pembagian najis mutawassithah. Ada dua bagian. Yang pertama najis mutawassithah ainiyah, yang kedua najis mutawassithah hukmiyah. Yang dimaksud dengan ainiyah yaitu semua najis mutawassithah yang masih ada wujudnya, dapat dilihat, dapat diraba, ada sifat-sifatnya jelas, ya, ada warnanya, ada baunya. Nah, ini cara mensucikan dari najis tersebut yaitu dengan menghilangkan wujudnya, sifatnya, kemudian dibasuh dengan air. Itu yang pertama. Yang kedua, najis mutawassithah hukmiyah yaitu semua najis mutawassithah yang telah kering dan bekasnya sudah tidak ada lagi serta sudah hilang antara warna dan baunya, tapi belum disucikan. Nah, cara mensucikannya itu adalah dengan dibasuh menggunakan air. Paham ya? Adapun alat-alat yang bisa digunakan untuk bersuci yaitu ada 3. Yang pertama air, yang kedua tanah ataupun debu, dan yang ketiga batu atau benda-benda yang dapat menyerap kotoran. Tentunya ketiga alat ini dipergunakannya sesuai dengan fungsinya masing-masing. Nah, bisa dilihat kalau air ini bisa digunakan untuk bersuci dari hadas, ya, baik hadas kecil ataupun hadas besar. Kemudian juga bisa digunakan untuk bersuci dari najis dan juga bisa istinja, digunakan untuk istinja. Istinja ini bersuci setelah BAK ataupun BAB. Nah, ini semuanya bisa digunakan dengan air cara bersucinya. Adapun tanah ataupun debu ini alat khusus, ya, bersuci untuk tayamum saja. Kemudian kalau batu ataupun benda-benda yang dapat menyerap kotoran, ya seumpamanya tisu, ya, ini bisa digunakan bersuci, tapi apa? Hanya istinja saja, bersuci setelah BAK ataupun BAB. Berikutnya adalah macam-macam air. Ditinjau dari segi hukumnya, air terbagi menjadi 5. Yang pertama air mutlak ataupun tohir mutohir. Nah, yang dimaksud dengan air mutlak adalah air yang suci dan juga bisa mensucikan. Dalam artian bisa dipakai untuk bersuci baik dari hadas kecil, hadas besar ataupun dari najis. Nah, air mutlak ini ada 7. Air hujan, air laut, air sungai, sumur, es, air embun, dan air dari mata air. Itu yang pertama. Yang kedua, pembagian air, macam-macam air, yaitu ada yang disebut dengan air musyammas, yaitu air yang dipanaskan pada terik matahari dalam logam yang terbuat dari besi. Nah, ini digunakan dalam bersuci, hukumnya makruh. Apa sebab? Sebab ditakutkan air tersebut mengandung penyakit. Airnya masih suci tapi digunakan untuk bersuci, makruh hukumnya. Macam-macam air berikutnya adalah air tohir ghairu mutohir. Maksudnya air suci, airnya tetap suci, tapi tidak dapat dipakai mensucikan. Seperti contoh air kelapa, air teh, air kopi, air susu, dan lain sebagainya. Nah, air-air ini meskipun bisa diminum dengan sebab suci, tetapi tidak bisa mensucikan, tidak bisa dipakai untuk wudu, untuk mandi wajib, ya. Kemudian
air musta'mal, yaitu air yang sudah digunakan untuk bersuci. Air bekas wudu, air bekas mandi wajib, ini hukumnya tidak bisa dipakai kembali untuk bersuci, meskipun boleh diminum, ya masih suci tapi tidak bisa mensucikan. Air yang kelima macam-macamnya yaitu air mutanajis, yakni air yang terkena najis. Airnya itu sedikit kurang dari 2 kula atau airnya 2 kula lebih, tetapi sifat airnya berubah dengan sebab terkena najis. Nah, ini tidak bisa dipakai bersuci, wudu ataupun mandi wajib, juga tidak bisa diminum. Paham ya? Baik, untuk pertemuan kali ini dicukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa sebelum tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Artinya, dengan menyebut namamu ya Allah aku hidup, dan dengan menyebut namamu aku mati. Doa bangun tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Artinya, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami sesudah kami mati, atau membangunkan dari tidur, dan hanya kepadanya kami dikembalikan. Doa sebelum makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Artinya, ya Allah, berkahilah kami dalam rezeki yang telah Engkau berikan kepada kami, dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Doa sudah makan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Artinya, segala puji bagi Allah yang telah memberi makan kami dan minuman kami, serta menjadikan kami sebagai orang-orang Islam.